Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal fudula ingkang sangat kula mulyakaken, para pimpinan di ITS, para pengurus Masjid Manarul Ilmi, hadirin wal hadirat, mu'takifin wal mu'takifat. Alhamdulillah, pertama saged hadir sowan dumateng ngarsa panjenengan dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, kita melanjutkan kajian. Kali ini akan sedikit membahas dari tema yang sebagian terkandung di dalam kitab Sahih Bukhari, yakni soal ru'yah. Kemudian juga berkaitan dengan hisab. Dan mriki terlalu terang sehingga di teropong niku tidak bisa dibedakan mana sinar teropong di dalam teropong dengan hilal. Yang disebut dengan hilal niki cumleret putih nih, tapi kata saya buatan ketinggal nih. Niki ketika kondisi hilal sedikit di atas 2 derajat. Kalau niki sudah mulai kelihatan karena perkiraan 4 sampai 5 derajat nih, sehingga kemudian tanpa alat bantu teropong pun akan bisa dilihat. Benjing hari Kamis malam Jumat niku kondisi hilal tidak sampai 2 derajat, antara 1,5 tetapi tidak sampai. Maka sebagaimana yang sudah berlalu, hampir pasti kemudian terjadi perbedaan. Niki yang hadis begitu terang ketika Nabi memberi tuntunan dalam berpuasa dan mengakhiri puasa. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah ketika kemudian melihat hilal, dan akhiri puasa Ramadan ketika juga sesudah melihat hilal. Lalu yang menggunakan metode hisab niki penafsiran dari kalimat faqdurulah. Jadi ketika kemudian ada di antara kita yang tidak bisa menjangkau hilal karena tertutup oleh awan, maka perkirakanlah hilal tersebut. Dari kata-kata faqdurulah inilah ulama kemudian ada yang mengatakan menggunakan metode hisab. Ini disampaikan diantaranya oleh Mutarrif, wa huwa min kibarit tabi'in. Beliau salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in, termasuk juga Ibnu Suret, gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan lain sebagainya. Tetapi intinya kula kali panjenengan, pendapat tentang hisab itu bukan pendapat yang baru. Ulama klasik dari kalangan mazhab Syafi'i sudah banyak yang berpendapat seperti itu. Contohnya niki di dalam kitab Madzahibul Arba'ah, yu'tabaru qaulul munajjim fi haqqi nafsih. Orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu astronomi, dia boleh mengamalkan ilmunya sendiri, dan orang yang percaya kepadanya. Tetapi untuk keseluruhan umat Islam tidak wajib untuk mengikuti. Untuk secara keseluruhan maka kemudian mendasarkan pada ru'yah. Sekali lagi niku di antara awal berkaitan dengan
hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Berikutnya adalah tuntunan saat kita berhari raya. Bagaimana tuntunan dalam berhari raya? Ini sebagian hadisnya juga terdapat di dalam riwayat Bukhari, tetapi sebagian hadis yang lain juga terdapat dalam beberapa riwayat hadis yang lainnya. Pertama, mengeluarkan zakat fitrah, bertakbir mengagungkan nama Allah, lalu melakukan solat sunnah, yakni solat sunnah Idul Fitri. Niki terdapat dalam surat Al-A'la. Dan ayat niki Allah dawuh, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah. Kulo kali panjenengan berkewajiban dalam 1-2 hari ke depan sampai hari Jumat yang mengikuti ru'yah, kemudian mengagungkan nama Allah dengan bertakbir, lalu kemudian melakukan solat, yakni solat sunnah. Bagi panjenengan kita semuanya sunnah untuk mandi keramas, Pak. Mandi keramas menghadiri solat hari raya niku terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Kata sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah beliau mandi keramas ketika akan menghadiri solat Id, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mulai masuknya niku sejak tengah malam, mulai jam 12 malam niku sampun sunnah. Tetapi langkung saya adalah ketika subuh niku, atau kalau agak kedinginan sesudah subuh, sesudah akan berangkat. Kalau saya pribadi, Pak, di kalangan para ustadz niku pantangan, maksudnya di malam hari raya niku ada kalanya mandi sunnah dan mandi wajib. Kalau panjenengan di malam hari raya mandinya dari sunnah naik status menjadi mandi wajib, berarti ada sesuatu di sana. Tapi tidak boleh saya jelaskan karena di sini khawatir banyak yang belum menikah. Sementara bagi para ustadz itu pantangan itu. Di malam hari raya tidak mandi wajib. Kenapa? Kebanyakan teman-teman saya yang malam harinya kemudian mandi wajib itu biasanya bablas 5:30, Pak. Jadi karena kelelahan, ketiduran, bangun 5:30. Bangun 5:30 niku perjuangan yang sulit. Belum mandinya, belum berangkatnya, di jalan-jalan banyak yang ditutup. Akhirnya pontang-panting. Makanya sing pinter yang ini yang pinter mengelola waktu, niku mandi keramasnya dicarikan waktu yang lain. Kemudian ini takbir terkait dengan solat sunnah. Solat sunnah dalam kesaksian sahabat Ibnu Umar, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu solat Id terlebih dahulu baru kemudian berkhutbah. Ini sebagai kebalikan dari solat Jum'ah. Solat Jum'ah itu khutbah dulu baru solat. Kemudian takbir pada rokaat pertama, Allahu Akbar niku takbirnya sebanyak 7 kali. Kemudian di rokaat kedua takbirnya adalah 5 kali. Di madhab Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i, ketika bacaan Allahu Akbar, menunggu kebacaan Allahu Akbar berikutnya, niku dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Nah, yang paling rawan terhadap kealpaan, kelalaian adalah rokaat kedua. Rokaat kedua niku kita maklumi karena niki setahun 2 kali, Pak. Setahun 2 kali jadi imam niku. Maka andaikan lupa kita bisa memaklumi. Dan nuwun sewu,
Kalau sudah lupa terlanjur baca Fatihah, maka jangan mengulang bacaan takbir. Sebab bacaan takbir niku sunnah, sementara Fatihah niku wajib. Kalau sudah membaca yang wajib, maka sunnahnya niki sudah tidak perlu dibaca kembali. Kemudian niki yang terdapat dalam Sahih Bukhari, kata Sayyidina Umar, ketika beliau dalam pelaksanaan sholat Idul Kurban, Idul Adha, di Madinah beliau niku di tempat kemahnya melantunkan takbir. Allahu Akbar misalnya gitu. Lalu kemudian di tempat-tempat yang lain mendengar bacaan takbirnya Sayyidina Umar, lalu bertakbir. Sehingga kemudian di Mina dan juga di kawasan daerah Arafah dan seterusnya niku gemuruh dengan bacaan takbir. Maka kemudian dianjurkan untuk membaca takbir, meskipun hadis niki terdapat dalam Idul Kurban, tetapi juga berlaku anjuran untuk dilaksanakan dan dikumandangkan di malam Idul Fitri. Bedanya Idul Fitri niku sampai imam naik ke atas mimbar, naik melakukan sholat id. Sementara untuk Idul Kurban niku ada 4 hari. Kemudian ada kebiasaan masyarakat kita. Masyarakat kita kalau hari raya enten sungkeman. Ada tradisi salaman bermaafan kepada orang tua dengan mencium tangannya. Niki dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud. Kata Sayyidah Fatimah, kalau Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, maka Sayyidah Fatimah berdiri menyambut Rasulullah lalu mencium tangan Nabi. Niki yang kemudian menjadi dalil bagi kula kali panjenengan, salaman ke orang tua niku nyungkem mencium tangannya boten bid'ah. Wong enten dalilnya. Niki di Arab mawon juga sampun biasa mencium tangan raja, mencium kerabat yang lebih tua dan seterusnya. Yang mungkin menjadi perdebatan niku nek sampai lenggah niku, Pak. Orang tuanya duduk, anaknya niku merengkuh, nggih. Anaknya niku kemudian nopo bahasanya niku? Nggih, nyungkem dalam kondisi lutut ke tanah, orang tua di kursi. Dalam madhab Syafi'i boten nopo-nopo, asalkan tidak sampai setara sujud. Nek sampai sujud yang tidak boleh. Jadi kalau cuma merangkul, merengkuh ke lututnya, niku tidak sampai batas haram mazhab kita mekaten. Niki yang kemudian agak sedikit berat, yakni ketika bermaafan antara satu dengan yang lain. Nah, niki dalam riwayat Imam Bukhari, kata Aisyah, Nabi tidak pernah menyentuh tangan beliau terhadap tangan-tangan wanita. Nah, niki kulo kali panjenengan memang agak berat. Kadang memang sepupu jaluk salaman, enten malih tonggo, teman kuliah, teman kerja. Kulo kali panjenengan tetap menurut kebanyakan mayoritas ulama tetap tidak boleh. Caranya terus pundi seperti digambar niki. Cara digambar niku kulo kali panjenengan, kalau ada teman kelas, teman sekolah, teman kampung yang tiba-tiba ingin menjabat tangan supaya tidak haram, tangannya mekaten. Di insya Allah mengerti niku, mengerti. Yang penting kulo kali panjenengan, pertama tetap menghormati perempuan yang ingin salaman, dan yang lebih penting kulo kali panjenengan tidak sampai melanggar niku. Carane mekaten. Terus pun dia nek pun kadung dicekel meskipun mekaten. Lah yok nopo malih wong pun kadung dicekel. Cuma yang penting hindarkan syahwat. Nopo syahwat niku? Syahwat niku ngerenyeng-ngerenyeng niku lho, Pak. Tasik gadang ngerenyeng nopo boten jenengan?
kita saat menikah dulu awal mantenan sikil petuk sikil niku wonten ngerenyeng-ngerenyeng niku. Sekarang kita yang sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, sikil niku diarahkan ke kaki juga empun boten enten ngerenyeng niku. Boten enten nyetrum niku. Nah, supaya enten setrum silahkan coba pakai alat nyamuk setruman niku nggih. Raket setrum niku insyaallah tasih enten rasa nggih, cuma boten penak nek niku nggih, dan tegangannya jangan terlalu tinggi. Terus intinya kula kali panjenengan berupaya menghindar. Kemudian niku ucapan selamat. Ucapan selamat ketika hari raya niku dalilnya terdapat dalam riwayat Tabrani. Inggih menika ketika para sahabat kalau berjumpa, para sahabat niki berdoa taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal ibadah selama Ramadan untuk saya dan untuk Anda. Hadis riwayat sahabat niki menjadi dalil terkait anjuran mengucapkan selamat. Akan tetapi ucapan selamat niku memiliki perbedaan ungkapan dari masing-masing negara. Kalau di Arab enten kulla am wa antum bi khair, enten malih ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, enten malih ten mriki adalah mohon maaf lahir dan batin dan seterusnya. Apakah kemudian bid'ah? Nggih boten. Karena sudah ada dalil dasar dari sahabat. Kalau dalil dasarnya niku wonten, format bentuk apapun boten masalah. Kenapa? Karena antar negara niku memiliki perbedaan ungkapan. Tapi intinya adalah sama-sama yang disebut dengan tahniah bil id atau ucapan hari raya. Sehingga kemudian para ulama Al-Azhar tidak mempermasalahkan, boleh mengucapkan dengan berbagai bentuk yang sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Kalau niku kondisi sehat, minal aidin wal faizin, okay? Kalau ternyata sampai hari raya THR-nya belum kunjung cair, niku sanes minal aidin wal faizin, nopo? Minal qonidin wal kontraksin, okay? Ngeluh maksudnya, ngeluh sakit kepala, anaknya minta, istrinya minta, tapi dereng wonten misalnya. Kenapa di Indonesia niki ada ungkapan mohon maaf lahir dan batin, sebab sampun populer riwayat meniko ketika Pak Karno sampun mengproklamirkan Indonesia 17 Agustus yang saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kemudian Pak Karno ingin mengumpulkan semua komponen anak bangsa agar tidak ada keraguan ini antek Belanda, agar tidak ada keraguan ini orangnya Belanda macam-macam, maka diusahakan ada maaf, saling memaafkan. Ketika bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pahlawan nasional kita, Pak Karno bertanya, Kiai ini disebut apa pertemuan itu? Ya silaturahim Pak Karno. Wah, kalau silaturahim terlalu umum, apa nama yang khas? Karena Kiai Wahab juga beliau ulama yang alim, beliau memiliki keluasan ilmu. Dari hadis ini, man kanat indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang pernah berbuat salah, berbuat aniaya kepada orang lain, maka minta kehalalannya. Nah, minta kehalalan dengan datang kemudian saling memberi halal, niku bahasa Arabnya istihlal. Bahasa yang kemudian lebih akrab di telinga kita, halalun bihalalin. Kehalalan ditukar dengan yang sama-sama halal. Okay. Kalau itu cuma halal satu, niku tempatnya kami di MUI, enten komisi fatwa, okay? Tempat halal. Cuma nggih nopo malih, hari ini undang-undang mewajibkan ada
produk label halal. Sampai nuwun sewu enten kulkas niku di luarnya enten sertifikat halal. Akhirnya nuwun sewu ada maling, Pak. Akhirnya maling niki menggondol kulkas niku, menggondol membawa kabur refrigerator niki. Setelah ditanya, kenapa Anda mencuri kulkas? Lo kan ada tulisan halal, berarti kan boleh dibawa. Nah, kerantan enten halalnya niku. Padahal yang dimaksud halal niku bukan halal boleh dibawa pulang, tapi prosesnya, proses pemasangan, proses bahan dan seterusnya niku sampun sesuai dengan standar kehalalan. Kemudian niki Pak, kulo kali panjenengan biasanya enten unjung-unjung, enten ziarah kubur kalau makam orang tuanya berada di daerah tersebut. Niki didasarkan dalam hadis Bukhari, Pak. Nah, niki juga Bukhari, riwayat Bukhari. Di sini kata Jabir, kalau Rasulullah melakukan sholat Id, maka Rasulullah berangkat dan pulang dengan menempuh jalan yang berbeda. Misalnya panjenengan sholat di Manarul Ilmi, mungkin panjenengan berangkatnya lewat niki nggih, lewat area masjid niki, pulangnya muter nggih. Muter misalnya lewat Keputih Rien karena ten mriku enten makam, atau lewat ler mriko. Nah, setelah kemudian kenapa Rasulullah menempuh jalan berbeda saat berangkat dengan beliau pulang? Ini yang kemudian para ulama menafsirkan agar Nabi bisa berjumpa dengan sahabat lebih banyak. Jadi kalau berangkatnya bertemu dengan sahabat ini, sahabat itu, ketika pulang menempuh jalur yang lain, Nabi bersilaturahim, berjumpa dengan sahabat yang lain. Perjumpaan niki namanya silaturahim. Tidak hanya berjumpa dengan orang yang hidup, tetapi juga dengan orang yang wafat. Nah, ini yang kulo kali panjenengan terkadang temukan ziarah setelah melakukan sholat Id dalam hari raya Idul Fitri. Karena niki ngaji terakhir di bulan Ramadan, sampun biasa nek awal ataupun yang terakhir niku biasa nih boten lama-lama. Saking kulo cekap semanten, nek mentolo nggih monggo tanya jawab, nek boten mentolo monggo sami-sami istirahat. Niki tos pundi sekecone? Cekap nggih. Keranten saking takmir pimpinan sampun dawuh cekap, maka kulo boten wantun. Kulo tidak berani untuk membantah. Jadi sekali lagi, pada intinya ada sebagian dalam Idul Fitri niku murni tuntunan. Nek murni tuntunan niku berarti sholat, takbir, niku murni tuntunan. Enten sebagian yang lain bersifat tradisi, kebiasaan. Tapi tradisi niki sampun mengalami islamisasi. Berjumpa dengan saudara, islamisasinya dengan silaturahim. Bermaafan menjadi istihlal dan seterusnya. Intinya nopo yang kulo kali panjenengan amalkan enten dasar dan enten dalilnya. Panjenengan bilang saya tidak mau karena di zaman Nabi tidak ada, silahkan boten nopo-nopo. Tetapi sekali lagi yang kita amalkan juga memiliki dasar namanya istimbat. Istimbat niku menggali dalil yang wau sebagian sampun kulo sampaikan. Dan seperti biasa insya Allah nek tema-tema mekaten akan kulo kirimkan ke salah satu takmir pimpinan, misalnya untuk dibaca-baca lan sak piturutipun. Nah punten niki meripat kulo kantun 5 watt nggih. Andaikan ditanya pun boten saged kira jawab niki. Sepindah malih menawi wonten kalepatan kula nyuwun agengi pangapunten, saya doakan semoga amal ibadah kula kali panjenengan Ramadan, apakah iktikaf dan serangkaian ibadah yang lain oleh Allah kemudian diterima dan diberi anugerah keagungan Ramadan inggih menika Lailatul Qadar,
dan juga pahala-pahala yang lain, lan mugi tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki lan sedayonipun, amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.